Gemuruh derap kaki kuda, kilauan pedang di bawah matahari musim gugur. Para pria menunggang kuda bukan untuk mundur, tapi menuju musuh. Panji-panji berkibar di tiupan angin, wajah-wajah penuh tekad. Inilah gambaran yang diabadikan dalam puisi dan di atas kanvas. Sebuah pemandangan keberanian yang begitu murni hingga tampak seperti terukir dari legenda. Namun di balik puisi ini terdapat asap meriam Rusia, jeritan serpihan peluru, dan tangisan para pria yang sekarat. Perang Crimea seharusnya tidak terlihat seperti ini. Seharusnya ini menjadi bentrokan yang tegas dan menentukan antara kekuatan besar, ajang pembuktian kekuatan Britania, Prancis, dan Kekaisaran Ottoman melawan ambisi Rusia Tsar. Seragamnya mencolok, bulu-bulunya megah, dan semangat juangnya tinggi. Bagi para perwira yang telah mempelajari pertempuran Wellington dan Napoleon, kampanye yang akan datang menjanjikan kemuliaan dan kenaikan pangkat. Namun, perang yang mereka masuki sudah berada di zaman yang berbeda. Senapan laras ulir menewaskan para prajurit pada jarak yang tak terbayangkan di masa Waterloo. Peluru artileri dan roket meledak di atas parit, mencabik-cabik tubuh dengan cara yang tak akan pernah berani ditampilkan oleh pelukis yang memuja kesatriaan manapun. Tifus dan kolera mengintai kem-kem perang selama musim dingin yang membekukan. Dan di rumah sakit Skutari yang lembab dan penuh penyakit, para korban luka terbaring dalam kotoran yang lebih mematikan daripada senjata Rusia manapun. Ini adalah konflik yang terjadi di titik peralihan antara dua dunia. Yang lama diselimuti oleh idealisme romantis tentang kesatriaan, dan yang baru lahir dalam asap, lumpur, dan besi. Itu akan berakhir dengan pelajaran yang ditulis dengan darah, dan reformasi, namun juga dengan mitos-mitos yang menolak untuk mati. Para jenderal mengenakan bulu-bulu hias, para prajurit berbaris dengan warna-warna cerah. Tetapi perang yang akan mereka hadapi akan menghilangkan pesona dari setiap seragam. Pada puncak abad ke-20, konflik global ditentukan oleh aliansi, sumber daya, dan keputusan dari hanya beberapa pemimpin saja. Memasuki pertengahan abad ke-19, Kekaisaran Ottoman yang lama menjadi benteng antara Eropa dan Asia berdiri di ambang kemunduran yang tak dapat diubah. Dulu pernah membanggakan pasukan yang tangguh dan menguasai perdagangan Mediterania. Pada tahun 1850-an, Kekaisaran Ottoman telah menjadi lemah, terbebani utang berat, dilemahkan oleh reformasi yang gagal, terpecah oleh bangkitnya nasionalisme di provinsi Balkan dan Levan, serta tidak mampu bersaing dengan negara-negara Eropa yang sedang mengalami industrialisasi. Militernya yang dulunya berpusat pada korps janisari elit, kini kekurangan disiplin dan pendanaan. Ekonominya meredup seiring jalur perdagangan Atlantik mengalihkan fokus ekonomi dari pelabuhan-pelabuhan Ottoman, dan populasinya hampir tidak bertambah dibandingkan dengan pertumbuhan pesat Rusia. Gabungan dari semua ini adalah tanda-tanda sebuah kekaisaran di ambang kehancuran, sehingga Kekaisaran Ottoman mendapat julukan si sakit Eropa. Meskipun ada upaya modernisasi, terutama reformasi Tanzimat yang dimulai pada tahun 1830-an, kekaisaran ini kekurangan sumber daya untuk memulihkan kredibilitasnya. Kekaisaran ini membutuhkan pinjaman luar negeri untuk mempertahankan angkatan darat dan lautnya, dan kapasitas industri yang sesungguhnya tetap sulit dicapai. Ketika cengkeraman Utsmania melemah, kekuatan besar Eropa mulai mengincar pada wilayah-wilayah yang tersisa. Kelemahan yang terus mendidih ini berpuncak pada teka-teki geopolitik yang dikenal para diplomat sebagai masalah timur. Jika kekuasaan Utsmania runtuh, siapa yang akan menggantikannya? Rusia di bawah Tsar Nikolai I melihat peluang itu dengan sangat jelas. Dengan membingkai ambisinya sebagai pembela umat Kristen Ortodoks di bawah kedaulatan Utsmania, ia menuntut pengaruh yang lebih besar. Di Yerusalem terjadi perselisihan mengenai kendali atas situs-situs suci Kristen. Prancis di bawah Napoleon III menuntut hak istimewa bagi Katolik, sementara Rusia melindungi kepentingan Ortodoks. Ketika Sultan secara resmi memberikan hak lebih besar kepada Prancis pada tahun 1852, Rusia bereaksi dengan marah, mengirim Pangeran Menshikov untuk menuntut perlindungan Ortodoks,
tuntutan yang langsung ditolak oleh Sultan. Pada Juli 1853, pasukan Rusia melintasi ke wilayah Kepangeranan Danubia, yaitu Moldavia dan Wallachia, daerah yang berada di bawah kekuasaan Ottoman, untuk menegakkan perlindungan ortodoks dan memanfaatkan keunggulan diplomatik. Bulan-bulan diplomasi yang tegang pun terjadi hingga akhirnya Kekaisaran Ottoman secara resmi menyatakan perang pada 4 Oktober 1853. Mereka mengeluarkan ultimatum, memberi Rusia waktu 15 hari untuk mundur sebelum melancarkan serangan, dengan harapan perang akan menarik dukungan Eropa dan meredam gejolak dalam negeri. Tak lama setelah deklarasi, pasukan Ottoman di Sungai Danube terlibat bentrokan kecil dengan pasukan Rusia seperti di Altanika. Namun, konflik ini mengambil arah yang menentukan di laut. Pada 30 November 1853, Armada Laut Hitam Rusia menyerang dan menghancurkan satu skuadron Ottoman yang berlabuh di Sinop, menenggelamkan fregat, korvet, dan kapal angkut dengan tembakan meriam dalam peristiwa yang secara luas dianggap sebagai pembantaian di Inggris dan Prancis, dengan hampir 2.000 pelaut Ottoman tewas. Pertempuran ini merupakan pertempuran besar pertama setelah deklarasi perang resmi dan memberikan alasan yang jelas bagi intervensi Barat. Kemarahan opini publik Inggris dan Prancis muncul dengan cepat. Judul-judul berita menggambarkan tindakan Rusia sebagai tindakan biadab dan pemerintah bersiap untuk terlibat secara penuh. Pada awal tahun 1854, Inggris dan Prancis mengeluarkan ultimatum yang menuntut Rusia mundur dari kepangeranan-kepangeranan tersebut. Dan ketika ultimatum itu tidak dipatuhi, masing-masing menyatakan perang pada bulan Maret. Inggris pada tanggal 27 dan Prancis pada tanggal 28. Kecemasan geostrategis merasuki para pemimpin Inggris. Lord Palmerston mengungkapkan pandangan yang dominan saat itu. Inggris tidak berperang untuk menyelamatkan Sultan, melainkan untuk mencegah Rusia menguasai Konstantinopel dan mencegah mereka menguasai Selat. Karena jalur-jalur ini merupakan urat nadi vital menuju timur dan permata Inggris, yaitu India. Keberhasilan Rusia di Balkan dan Laut Hitam mengancam untuk mengacaukan keseimbangan kekuatan pasca Napoleon dan merusak perdagangan global Inggris. Sementara itu, Austria dan Prusia menghindari keterlibatan militer secara langsung, tetapi mendukung posisi Inggris-Prancis. Austria memberikan tekanan diplomatik kepada Rusia untuk mundur dan akhirnya menduduki kepangeranan-kepangeranan itu pada pertengahan tahun 1854 secara efektif memperkuat garis depan Ottoman sambil menjaga kepentingan Austria di wilayah Danube. Dalam konteks strategis ini, kerajaan Sardinia Piemonte memainkan peran yang tidak mencolok namun signifikan. Perdana Menteri Cavour melihat sebuah peluang. Dengan mengirim sekitar 10 hingga 17.000 pasukan untuk mendukung sekutu, dia akan mendapatkan modal diplomatik untuk Piemonte di Kongres Paris dan menarik simpati Prancis terhadap penyatuan Italia. Meskipun berskala kecil, keterlibatan Sardinia menjadi pertanda pergeseran aliansi yang akan bergema sepanjang lanskap geopolitik abad itu. Pada saat tembakan pertama dilepaskan di tanah Crimea, kekuatan besar Eropa sudah mengambil posisi masing-masing. Apa yang awalnya dimulai sebagai konflik regional, sebuah kekaisaran yang sedang merosot, titik nyala agama, dan ambisi seorang zar, telah berkembang menjadi perang yang hampir sebesar satu benua. Dan meskipun pertempuran yang akan datang akan dilaksanakan dengan bendera dan formasi dari zaman dahulu, realitas perang mulai berubah. Kampanye Crimea akan menandai transisi yang lambat dan menyakitkan dari manuver era Napoleon menuju awal munculnya jenis peperangan baru yang terindustrialisasi. Setelah armada Ottoman dihancurkan di Sinop, Eropa bersiap-siap untuk perang. Prancis dan Inggris melangkah melampaui diplomasi, bertekad untuk menghukum agresi Rusia yang tak terkendali. Pada bulan Maret 1854, kedua kekuatan tersebut secara resmi menyatakan perang, dan skuadron angkatan laut mereka memasuki Laut Hitam. Tujuan sekutu adalah untuk menghindari invasi besar-besaran ke Rusia, yang dianggap tidak praktis dan berisiko secara politik. Sebagai gantinya, mereka akan memusatkan pasukan mereka di Sevastopol, yang merupakan markas armada Laut Hitam Rusia, kekuatan angkatan laut utama di wilayah tersebut dan kunci kekuatan Rusia di selatan. Dari Sevastopol, Rusia dapat secara langsung mengancam wilayah Ottoman, termasuk selat penting Bosphorus dan Dardanella.
Dengan menargetkan Sevastopol, sekutu dapat menetralkan ancaman Angkatan Laut Rusia, meruntuhkan prestis dan pengaruh Rusia di Balkan, serta membawa Rusia ke meja perundingan, sekaligus melindungi keutuhan Kekaisaran Ottoman. Sekutu awalnya berkumpul di wilayah Ottoman, terutama di Varna, di mana pada musim panas mereka mengumpulkan lebih dari 60.000 pasukan, terutama terdiri dari kontingen Prancis dan Inggris, tetapi juga ribuan pasukan Ottoman. Namun sebagian besar kampanye ini sudah diwarnai kekacauan sejak awal. Saat ekspedisi meninggalkan pelabuhan, kekurangan dalam perencanaan menjadi sangat jelas. Pada 14 September 1854, armada sekutu memulai pendaratan yang melelahkan di Teluk Kalamita, Crimea, yang kemudian dijuluki Teluk Bencana. Orang Prancis yang lebih siap dengan cepat turun di bawah perlindungan, sementara orang Inggris berjalan ke pantai di tengah laut yang bergelora dan hujan deras. Alih-alih pelabuhan yang damai yang mereka temukan, Inggris sebenarnya mengira akan mendarat sambil menghadapi perlawanan, sehingga mereka menurunkan infanteri mereka terlebih dahulu tanpa banyak masalah. Namun saat badai datang, mereka mencoba menurunkan kavaleri dan persediaan mereka, yang akhirnya menyebabkan kekacauan besar. Kesulitan menyeberangi ombak yang bergelombang, banyak kuda yang malangnya tenggelam, perlengkapan menjadi basah kuyup, seragam pun basah seluruhnya, dan tenda hanya berupa kanvas tanpa alas tidur. Selain itu, pasukan Inggris datang tanpa satuan angkutan atau perbekalan yang memadai, sehingga para prajurit harus mengandalkan gerobak yang mereka temukan di sekitar dan dukungan dari komunitas Tatar setempat. Butuh waktu berhari-hari untuk mengumpulkan bahkan setengah dari jumlah gerobak yang dibutuhkan, memaksa banyak pasukan membawa sendiri ransum, amunisi, dan perlengkapan mereka selama beberapa hari. Akhirnya, pada tanggal 19 September setelah pasukan sekutu terorganisir di daratan, mereka mulai bergerak menuju Sevastopol. Pasukan Prancis berjalan di sebelah kanan paling dekat dengan laut. Seragam biru mereka kontras dengan tunik merah tua milik Inggris, sementara armada bergerak ke selatan di samping mereka saat mereka maju. Mereka menghadapi ujian pertama mereka di pertempuran Alma. Di sini infanteri Inggris dan Prancis berhasil mengalahkan posisi Rusia di ketinggian yang menghadap sungai, menyebabkan kerugian besar dan memaksa mereka mundur. Keberhasilan ini sebagian didasarkan pada senjata baru. Senapan minié Prancis dan musket beralur Enfield pola 1853 Inggris memberikan jangkauan dan akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan senjata laras halus yang masih digunakan oleh banyak unit Rusia. Di Alma, pasukan penjaga Inggris dilaporkan melepaskan tembakan bertubi-tubi yang menghancurkan formasi Rusia sebelum mereka bisa mendekat dengan bayonet. Namun meskipun menang, pihak sekutu melewatkan kesempatan yang singkat. Alih-alih memanfaatkan keunggulan mereka dan merebut Sevastopol segera, mereka memilih untuk memutari kota itu dan mengepungnya dari selatan. Jeda ini memberi waktu berharga bagi Rusia untuk memperkuat pertahanan mereka. Sementara itu, para komandan sekutu memprioritaskan perebutan pelabuhan-pelabuhan terdekat. Balaklava dipilih sebagai basis pasokan Inggris, sementara Prancis menempati pelabuhan Kamies yang lebih besar, yang akhirnya menjadi pusat logistik yang ramai, lengkap dengan toko, bar, dan gudang penyimpanan. Para sejarawan kemudian menilai pilihan Marsekal lapangan Inggris Lord Raglan atas Balaklava sebagai kesalahan strategis. Pelabuhan itu tidak memiliki kedalaman tambatan yang memadai dan sisi-sisinya terbuka, sehingga jalur pasokan mereka menjadi rentan. Masalah pasokan semakin meningkat dengan cepat. Pada pertengahan November, badai hebat di pelabuhan Balaklava menghancurkan 30 kapal banyak, diantaranya membawa pakaian musim dingin dan persediaan. Seperti yang kemudian disesalkan oleh petugas medis Inggris, para prajurit membeku atau kelaparan di tenda-tenda tipis, menderita disentri dan kolera. Pada musim dingin itu, penyakit dan paparan cuaca membunuh lebih banyak tentara daripada peluru Rusia. Sementara itu, komunikasi antara markas dan garis depan mengandalkan jalur telegraf yang baru dipasang, sebuah bentuk komando dan kendali yang baru. Jalur kereta api belum sepenuhnya tersedia, tetapi pada awal tahun 1855, sekutu akan menyelesaikan Grand Crimean Central Railway dari Balaklava menuju garis pengepungan, mengubah logistik dari sebuah pengepungan yang berkepanjangan. Pada bulan Oktober, para insinyur sekutu mulai membangun parit pengepungan dan posisi artileri di selatan Sevastopol, memulai apa yang akan menjadi fase paling suram dan paling lama dari perang ini, yaitu pengepungan Sevastopol.
Tahap awal kampanye ini sudah memperlihatkan tema-tema berulang seperti perencanaan yang buruk, kegagalan pasokan, keputusan komando yang gegabah, dan perang yang sedang mengalami transisi, yang bukan lagi perang era Napoleon, namun juga belum sepenuhnya menjadi perang industri. Saat pasukan sekutu mulai bertahan di parit dan bersiap untuk perang parit, jelas bahwa kampanye ini akan menuntut ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan yang terpenting, organisasi yang baik. Saat pengepungan Sevastopol memasuki bulan kedua, kebuntuan yang tenang di semenanjung Crimea tiba-tiba pecah oleh ledakan kekerasan pada tanggal 25 Oktober. Pertempuran Balaklava akan menjadi salah satu pertempuran paling terkenal dan tragis dalam Perang Crimea. Dengan serangan brigade ringan yang bernasib buruk selamanya mengabadikan hari ini dalam sejarah dan imajinasi masyarakat. Hari itu dimulai dengan ofensif Rusia. Untuk mengacaukan pengepungan sekutu, pasukan Rusia di bawah Jenderal Liprandi menyerang pangkalan Inggris di Balaklava. Tujuan langsung mereka adalah merebut posisi strategis dan mengancam jalur suplai vital dari pantai ke garis depan. Pada awal pertempuran, pasukan Rusia berhasil merebut serangkaian benteng yang dikuasai Ottoman, sehingga memaksa komandan Inggris mengerahkan pasukan kavaleri untuk menstabilkan garis pertahanan. Di antara unit kavaleri yang ditempatkan di dekat situ adalah brigade ringan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal James Brudenell, Earl Cardigan ke-7. Sebuah formasi yang membanggakan, terdiri dari pasukan berkuda ringan yang bergerak cepat, dipersenjatai terutama dengan pedang dan karabin. Brigade ringan paling cocok untuk pengintaian dan mengejar musuh yang sudah tercerai-berai, bukan untuk menyerang langsung ke posisi meriam yang dibentengi. Namun serangkaian kesalahpahaman justru mengirim mereka tepat ke misi tersebut. Inti kebingungan tersebut adalah perintah yang tidak jelas yang dikeluarkan oleh Lord Raglan, komandan tertinggi Inggris. Karena khawatir Rusia mungkin akan mengambil meriam yang direbut dari benteng-benteng, Raglan membuat sebuah perintah tertulis. Kutip, Lord Raglan menghendaki kavaleri untuk maju dengan cepat ke depan, mengikuti musuh dan berusaha mencegah musuh membawa pergi meriam-meriam tersebut. Tutup kutip. Perintah tersebut disampaikan melalui kepala stafnya, Jenderal Eyre, kepada Lord Lucan, komandan divisi kavaleri, yang kemudian meneruskannya kepada Cardigan. Namun tidak ada yang memperjelas meriam mana yang dimaksud. Raglan memiliki pandangan dari atas bukit dan yang dimaksud adalah meriam-meriam di benteng pertahanan. Tetapi Lucan dan Cardigan yang berada di lembah hanya melihat artileri Rusia yang sangat dipertahankan tepat di depan mereka. Ketika diminta penjelasan, Kapten Nolan yang menyampaikan perintah tersebut dikabarkan memberi isyarat secara samar ke arah lembah, sehingga memperkuat keyakinan keliru bahwa serangan frontal diperlukan. Dan demikianlah dimulainya serangan terkenal ke dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Lembah Kematian. Lembah itu diapit oleh meriam Rusia di kedua sisi dan satu baterai artileri penuh tepat di depan mereka. Saat brigade ringan itu maju dengan gemuruh, para prajurit menghadapi hujan tembakan meriam dari ketiga sisi. Kuda-kuda berjatuhan berpuluh-puluh dan banyak prajurit yang tewas sebelum mereka bisa mencapai garis musuh. Meskipun demikian, para prajurit kavaleri berhasil mencapai garis meriam Rusia melawan segala rintangan dan bertempur melawan para penembak meriam dalam pertempuran jarak dekat yang brutal, menewaskan banyak musuh dan untuk sementara merebut beberapa meriam. Namun, harga yang harus dibayar sangat besar. Tanpa dukungan atau bala bantuan, kavaleri tidak memiliki cara untuk mempertahankan posisi mereka. Infanteri dan artileri Rusia berkumpul kembali, melepaskan tembakan saat para penyintas terpaksa kembali dengan tertatih-tatih melewati lorong maut yang sama yang baru saja mereka terobos. Semuanya berakhir hanya dalam beberapa menit saja. Dari lebih dari 600 orang yang terlibat dalam serangan itu, sekitar 110 tewas, lebih dari 160 terluka, dan 375 kuda hilang. Kurang dari setengah pasukan awal kembali tanpa cedera. Di antara yang gugur terdapat perwira dan prajurit biasa. Banyak di antaranya berasal dari kalangan bangsawan pemilik tanah Britania. Serangan brigade ringan adalah bencana taktis, namun dalam imajinasi publik, peristiwa itu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Puisi Alfred Lord Tennyson yang diterbitkan hanya beberapa minggu setelah pertempuran mengabadikan keberanian dan keteguhan para prajurit kavaleri. Bait-bait puisinya membangkitkan gambaran pengorbanan mulia yang menghantui di tengah kehancuran yang tak terelakkan. Puisi tersebut banyak dibaca dan dibacakan, membentuk persepsi masyarakat Inggris tentang perang sebagai sesuatu yang penuh keberanian dan kehormatan, bahkan di tengah kesalahan.
Puisinya, Serangan Brigade Ringan, berbunyi, kutipan, setengah liga, setengah liga, setengah liga ke depan. 600 orang menunggang masuk ke lembah maut. Maju Brigade Ringan, serbu ke arah meriam, katanya. Ke dalam lembah maut, 600 orang menunggang. Maju Brigade Ringan. Adakah seorang pun yang gentar? Tidak, meskipun para prajurit tahu ada yang melakukan kesalahan. Bukan hak mereka untuk menjawab, bukan hak mereka untuk bertanya mengapa. Tugas mereka hanya menjalankan perintah dan mati. Ke dalam lembah kematian, 600 orang itu menunggang kuda. Meriam di kanan mereka, meriam di kiri mereka, meriam di depan mereka, menembak dan menggelegar. Dihujani peluru dan peluru meriam, mereka menunggang dengan berani dan gagah. Ke dalam rahang maut, ke dalam mulut neraka, 600 itu menunggang. Semua pedang mereka berkilauan saat mereka berputar di udara menebas para penembak di sana. Menyerang musuh sementara seluruh dunia tercengang. Menerobos asap meriam, mereka menembus garis pertahanan musuh. Orang Kozak dan tentara Rusia terhuyung-huyung akibat tebasan pedang, hancur dan tercerai-berai. Lalu mereka kembali, tapi tidak semuanya. Bukan semua dari 600 itu. Meriam di kanan mereka, meriam di kiri mereka, meriam di belakang mereka, menembakkan rentetan dan menggelegar. Dihujani peluru dan bom, sementara kuda dan pahlawan berjatuhan. Mereka yang telah bertempur dengan begitu gagah melewati rahang maut, kembali dari mulut neraka. Semua yang tersisa dari mereka, yang tersisa dari 600 orang itu, kapan kejayaan mereka akan pudar? Oh, serbuan nekat yang mereka lakukan. Seluruh dunia pun terheran-heran. Hormati serangan yang mereka lakukan. Hormati brigade ringan itu. 600 yang mulia. Kutipan selesai. Namun bagi mereka yang mengalaminya, serangan itu adalah kenangan pahit dan tragis. Sersan William Butler yang berusia 29 tahun saat serangan itu kemudian menceritakan kekacauan dan pembantaian yang terjadi. Kutipan, darah saya bergejolak dan saya mulai ingin mendekati musuh. Tembakan dan peluru berterbangan dari segala arah. Beberapa dari kami yang berhasil mencapai meriam, termasuk saya, menyerang seperti orang gila dan berhasil merebut serta merusaknya. Ketika terdengar suara yang saya kira sebagai tanda untuk mundur, kami mengumpulkan beberapa orang yang tersisa. Tetapi perjalanan kembali lebih buruk daripada saat maju, karena ada satu resimen yang menghadang jalan kami dan meriam-meriam menembaki kami. Saya diserang oleh 2 orang Kosak. Saya melawan yang di sebelah kanan saya dan berhasil mengalahkannya. Pada saat yang sama, yang satunya lagi menebas saya dan mengenai hidung, dagu, serta tangan saya yang memegang kendali. Tapi dia tidak sempat menebas lagi karena saya telah menjatuhkannya ke tanah. Akhir kutipan. Kata-katanya mengungkapkan campuran kompleks antara rasa takut, kewajiban, dan tekad yang menjadi ciri khas serangan brigade ringan. Akibat dari pertempuran Balaklava mengungkapkan kekurangan serius dalam kepemimpinan dan komunikasi militer Inggris. Setelah serangan itu terjadi gelombang saling menyalahkan. Raglan menyalahkan Lucan. Lucan menyalahkan Cardigan. Cardigan yang berhasil keluar dari lembah tanpa cedera menyalahkan semua orang lain. Insiden itu menjadi lambang bukan hanya keberanian Inggris, tetapi juga sistem komando militer yang lumpuh karena komunikasi yang buruk dan doktrin yang sudah usang. Namun meskipun terjadi bencana, keberanian para prajurit kavaleri berhasil memikat imajinasi publik. Pada era ketika berita dari garis depan kini bisa dikirimkan kembali ke London dalam hitungan hari melalui telegraf, serangan brigade ringan menjadi salah satu peristiwa media global pertama dalam sejarah perang. Koran bergambar, kesaksian langsung, dan puisi Tennyson memastikan bahwa mereka yang gugur dikenang bukan hanya sebagai korban kesalahan, tetapi juga sebagai pahlawan. Dalam konteks yang lebih luas dari Perang Crimea, pertempuran Balaklava tidak secara tegas mengubah jalannya pengepungan Sevastopol. Sebaliknya, pertempuran itu berakhir dengan hasil imbang secara taktis, tanpa kemenangan yang menentukan bagi kedua belah pihak. Meskipun Inggris dan sekutunya berhasil mempertahankan basis pasokan mereka di Balaklava, mereka juga kehilangan kendali atas posisi pertahanan penting yang menghadap ke pelabuhan. Dengan demikian, saat pengepungan Sevastopol berlanjut melewati musim dingin yang keras dan bombardir tanpa henti, kenangan tentang serangan di bulan Oktober itu tetap membekas, menjadi gema kepahlawanan di tengah bayang-bayang perang industri yang semakin gelap.
Pada Oktober 1854, sekutu telah mengepung jalur selatan menuju Sevastopol dan mulai menggali parit pengepungan. Namun sejak awal, pengepungan itu dilanda oleh salah urus, miskomunikasi, dan penderitaan. Persiapan mereka sama sekali tidak memadai untuk menghadapi kenyataan operasi jangka panjang. Balaklava, pelabuhan utama pasukan Inggris, hanyalah sebuah desa nelayan kecil yang tidak siap untuk menerima pengiriman besar pasukan, hewan, amunisi, dan makanan. Prancis lebih beruntung karena mereka memiliki akses ke pelabuhan yang lebih besar di Kamias. Tetapi bahkan di sana, kekacauan tetap terjadi. Persediaan dibiarkan menumpuk di pantai selama berhari-hari. Fasilitas medis sangat primitif dan ribuan orang yang terluka menderita dalam kondisi yang memprihatinkan. Untuk memberi Anda gambaran tentang buruknya kondisi saat itu, penulis dan sejarawan Christopher Hibbert menggambarkan Balaklava dalam bukunya The Destruction of Lord Raglan, sebuah tragedi perang Crimea. Kutipan, di tepi dermaga, kekacauan itu sangat parah. Tumpukan arang ditumpuk di atas karung-karung yang robek, dari mana tepung tumpah keluar dalam gumpalan lembab. Bal-bal pakaian digunakan sebagai pijakan untuk melewati lumpur. Kotak-kotak yang rusak, daging yang membusuk, peti-peti amunisi, ribuan pasak tenda, potongan-potongan gubuk kayu dibuang begitu saja secara acak di gudang atau di jalanan. Para pria duduk merokok di atas tong mesiu. Bau busuknya sangat memuakkan. Tikus dan anjing liar berlarian kemana-mana. Prajurit Turki yang sakit dan kelaparan jatuh dan meninggal di jalan. Gubuk-gubuk di kota kecil itu yang digunakan sebagai rumah sakit penuh sesak sampai ke pintu, atau lebih tepatnya sampai ke potongan kanvas yang tertutup lumpur dan membusuk yang digantung di pintu-pintu. Dari dalam kegelapan yang pengap dan bau busuk itu, terdengar suara rintihan lemah yang teredam, namun diabaikan oleh para pejalan kaki yang sudah terbiasa dengan rasa sakit, kekumuhan, dan kematian. Akhir kutipan. Saat musim dingin Crimea mulai tiba, pasukan sekutu menghadapi bukan hanya pertahanan Rusia yang gigih, tetapi juga keganasan alam. Hujan deras mengubah jalan-jalan menjadi sungai lumpur, dan angin dingin menerpa tenda-tenda yang sudah bocor atau bahkan tanpa penutup sama sekali. Banyak tentara kekurangan mantel tebal yang layak atau bahkan sepatu bot. Jalan dari Balaklava ke garis depan hampir tidak bisa dilewati, sehingga pengiriman barang-barang penting terputus. Pada saat terburuk, persediaan pakan habis, kuda-kuda mati secara massal, dan seluruh divisi kelaparan. Kolera, disentri, dan tifus merajalela. Bagi banyak orang, ironi suram itu sangat jelas. Musuh di Sevastopol tidak seberbahaya dingin, kelaparan, dan pembusukan. Namun bahkan di tengah penderitaan ini, pengepungan tersebut menandai perubahan besar dalam cara peperangan dilakukan. Ini bukan lagi era manuver cepat dan serangan kavaleri yang gagah berani. Ini adalah awal dari peperangan era industri yang statis. Para tentara menggali ke dalam tanah, membangun jaringan parit yang rumit yang di beberapa area membentang hingga bermil-mil. Kehidupan sehari-hari berarti pengeboman rutin, tembakan penembak jitu, dan makanan dingin di lubang-lubang yang tergenang air. Perang di Crimea menjadi gambaran awal dari front barat 60 tahun sebelum waktunya. Sementara itu, di dalam Sevastopol, perlawanan Rusia berlangsung dengan cemerlang sekaligus brutal. Di bawah komando insinyur militer Jenderal Eduard Todleben, kota itu diubah menjadi benteng modern. Kejeniusan Todleben terletak pada kemampuannya menyesuaikan benteng secara cepat. Menyadari bahwa pertahanan yang menghadap laut tidak banyak berguna, ia membangun serangkaian benteng besar di daratan. Yang paling utama adalah Malakoff Redoubt dan Great Redan. Benteng-benteng tanah ini dipenuhi artileri dan dengan berani menghadapi bombardir musuh yang terus-menerus. Para penembak artileri Rusia menjadi mahir dalam tembakan kontra baterai, sementara batalion pekerja bekerja setiap malam untuk memperbaiki kerusakan dan memperkuat pertahanan mereka. Beberapa serangan besar sekutu mencoba memecah kebuntuan. Pada tanggal 18 Juni 1855, pasukan Inggris-Prancis melancarkan serangan besar-besaran, tetapi upaya tersebut terganggu oleh koordinasi yang buruk. Pasukan Inggris dipukul mundur di Great Redan dengan kerugian besar, sementara pasukan Prancis yang menyerang Malakoff gagal membuat terobosan yang signifikan. Korban jiwa mencapai ribuan, namun tidak ada hasil yang berarti.
Serangan terakhir terjadi beberapa bulan kemudian pada tanggal 8 September ketika pasukan Prancis kali ini lebih siap berhasil merebut Malakoff. Pasukan Inggris sekali lagi menargetkan Redan, namun kembali mengalami kekalahan berdarah. Namun jatuhnya Malakoff tetap menjadi penentu. Menyadari bahwa Sevastopol tidak bisa dipertahankan lagi, Komando Tinggi Rusia memerintahkan penarikan pasukan menyeberangi Teluk. Semalaman, pasukan Rusia membakar persediaan angkatan laut mereka, meledakkan kapal-kapal yang tersisa, dan meninggalkan bagian selatan kota. Pasukan sekutu yang kelelahan dan kekurangan memasuki reruntuhan dari pelabuhan angkatan laut kebanggaan Rusia yang dulu megah. Pengepungan itu berlangsung selama 11 bulan yang brutal, menelan lebih dari 120.000 nyawa akibat pertempuran, penyakit, dan kelaparan. Bagi Inggris, ini adalah kampanye yang menyadarkan dan mengungkapkan banyak kelemahan besar dalam logistik militer, komando, dan infrastruktur. Bagi Prancis, ini menandai kebangkitan militer sekaligus pengingat brutal akan besarnya biaya perang. Bagi Rusia, ini adalah pukulan psikologis yang sangat menghancurkan, yang menimbulkan keraguan terhadap kekuatan tentara Tsar dan memperlihatkan kebusukan dalam birokrasi kekaisaran. Namun, jatuhnya Sevastopol bukanlah akhir dari segalanya. Perang akan berlanjut hingga tahun 1856 menyebar ke medan-medan baru dan menimbulkan tragedi-tragedi baru. Namun, bahkan ketika asap mulai menghilang dari perbukitan yang hancur di sekitar kota, perang lain yang lebih sunyi sedang berlangsung, jauh dari garis depan, di bangsal-bangsal rumah sakit militer yang dilanda demam. Inilah perang mereka yang terluka. Ini adalah pertempuran bukan dengan peluru dan bayonet, tetapi dengan tubuh-tubuh yang hancur, luka-luka yang terinfeksi, dan upaya perawatan yang mati-matian. Dan di pusatnya berdiri dua wanita luar biasa yang telah mengubah jalannya dunia kedokteran modern. Sementara meriam-meriam menggelegar di perbukitan Crimea, perang yang sangat berbeda sedang berlangsung di belakang garis depan. Perang itu dilancarkan bukan dengan pedang atau peluru, melainkan dengan sabun, statistik, dan belas kasih. Di koridor pengap rumah sakit Skutari di seberang Bosporus dari Konstantinopel, Florence Nightingale menjadi tokoh yang paling dikenang dari Perang Crimea, ikon reformasi yang pengaruhnya akan jauh melampaui konflik itu sendiri. Ketika Nightingale tiba di Skutari pada November 1854, dia tidak disambut dengan keteraturan dan disiplin, melainkan dengan kekumuhan dan keputusasaan. Rumah sakit yang menempati barak Turki yang telah diubah itu penuh sesak dengan korban luka dari garis depan. Para pria terbaring berdesakan di atas kasur jerami yang kotor, seringkali tanpa perban bersih atau bahkan air minum. Air minum tercemar limbah, lantainya dipenuhi tikus, dan bau busuk gangren serta pembusukan memenuhi udara. Tingkat kematian di antara para korban luka sangat tinggi, pada satu titik bahkan mencapai lebih dari 40%. Bagi Nightingale yang telah menjalani pelatihan keperawatan di Jerman dan memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, hal ini sama sekali tidak dapat diterima. Dengan dukungan Sidney Herbert, sekretaris perang sekaligus sahabat dekatnya, ia telah dikirim ke timur bersama tim yang terdiri dari 38 perawat. Meskipun banyak dokter militer pria pada awalnya bersikap bermusuhan terhadap kehadirannya, Nightingale tidak gentar. Ia memperlakukan protokol kebersihan yang ketat, membersihkan lantai, merebus linen, memperbaiki ventilasi, dan mengisolasi pasien yang terinfeksi. Ketika praktik-praktik ini mulai diterapkan, angka kematian di Skutari menurun drastis. Beberapa sumber menyebutkan hingga serendah 2%. Namun, kontribusi Nightingale jauh melampaui sekedar mengepel lantai. Dia adalah salah satu yang pertama menggunakan data statistik untuk mendorong reformasi medis. Dengan menggunakan diagram inovatif yang sekarang dikenal sebagai diagram area polar, dia menggambarkan bagaimana lebih banyak tentara meninggal karena penyakit yang dapat dicegah daripada luka yang diderita dalam pertempuran. Visualisasi statistik kematiannya menjadi argumen yang sangat meyakinkan bagi otoritas militer maupun parlemen. Kebersihan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi soal bertahan hidup. Dengan melakukan hal itu, Nightingale telah meletakkan dasar bagi profesionalisasi keperawatan di Inggris. Sekembalinya, dia membantu mendirikan sekolah pelatihan perawat Nightingale di Rumah Sakit St. Thomas di London, yang secara efektif menciptakan model praktik keperawatan modern.
Selain itu, karyanya mendorong Angkatan Darat Inggris untuk merombak sistem medis dan logistiknya. Dengan kampanye-kampanye berikutnya jauh lebih menekankan sanitasi lapangan dan organisasi rumah sakit. Namun jika hanya berfokus pada Nightingale saja, kita akan mengabaikan sosok luar biasa lainnya yang juga bertugas di Crimea, yaitu Mary Seacole. Seorang perawat dan pengusaha kelahiran Jamaika, Seacole melakukan perjalanan ke zona perang atas inisiatifnya sendiri setelah Kementerian Perang Inggris berulang kali menolak lamarannya untuk bergabung dengan korps perawat resmi, kemungkinan karena prasangka rasial. Tidak gentar, dia membiayai perjalanannya sendiri dan mendirikan British Hotel di dekat Balaklava, yang merupakan gabungan antara klinik, kantin, dan tempat istirahat bagi para tentara yang terluka dan kelelahan. Berbeda dengan Nightingale yang sebagian besar pekerjaannya dilakukan di rumah sakit di garis belakang, Seacole sering merawat pasien di garis depan, membawa persediaan dan merawat yang terluka di bawah tembakan. Para tentara menjulukinya Ibu Seacole dan banyak yang menganggapnya sama heroiknya dengan Nightingale sendiri. Namun, baru 1 abad kemudian warisan Seacole mulai mendapatkan pengakuan yang layak. Saat ini, kedua wanita tersebut diakui sebagai pelopor dalam bidang kedokteran militer yang selama ini kurang mendapat perhatian. Dalam perang yang ditandai oleh kebodohan strategis dan salah urus politik, tindakan belas kasih mereka menjadi bukti abadi martabat manusia di tengah kekacauan. Selama upaya mereka, perang tentu saja terus berlanjut. Pengepungan di Sevastopol terus berlarut-larut. Namun jauh dari garis depan, Nightingale dan Seacole sedang melancarkan revolusi yang lebih senyap. Yang satu berjuang dengan air bersih, data yang akurat, dan tekad yang tak tergoyahkan. Dan dalam banyak hal, perang inilah bukan yang terjadi di medan pertempuran yang akan mengubah militer Inggris selamanya. Pada musim semi tahun 1856, Perang Crimea telah berlangsung hampir 3 tahun, menguras semua kekuatan besar yang terlibat. Rusia yang terpukul akibat kekalahan di Sevastopol dan terhambat oleh ekonomi yang runtuh, menghadapi gejolak yang semakin meningkat di dalam negeri. Perang tersebut telah memperlihatkan kelemahan mendalam dalam infrastruktur mereka, jalur kereta api yang tidak memadai, industri yang ketinggalan zaman, dan birokrasi yang lamban. Dan semakin tumbuh kesadaran di dalam istana Rusia bahwa melanjutkan pertempuran berisiko menyebabkan keruntuhan internal. Inggris dan Prancis, meskipun meraih keberhasilan di medan perang, juga mulai merasakan tekanan. Opini publik mulai memburuk seiring daftar korban yang semakin panjang dan biaya perang, baik dari segi uang maupun nyawa manusia, semakin sulit untuk dibenarkan. Kesultanan Utsmaniyah, meskipun secara teknis berada di pihak yang menang, telah didorong hingga batas kemampuannya. Tentara dan kas keuangannya sama-sama terkuras secara berbahaya, dan sebagian besar kapasitas militernya sangat bergantung pada bantuan asing. Dengan latar belakang ini, para diplomat bertemu di Paris pada Februari 1856 untuk merundingkan penyelesaian damai. Di pihak Rusia, Tsar Alexander II bersedia mencapai kompromi. Ia mewarisi tahta setelah Tsar Nikolai terkena masuk angin dan menolak pengobatan, yang akhirnya meninggal karena pneumonia pada Maret 1855. Dari sudut pandangnya sebagai tsar yang baru, Alexander tahu bahwa konflik lebih lanjut bisa menghancurkan kewibawaannya sebelum sempat berakar. Pemerintah Inggris dan Prancis di pihak mereka sangat ingin mendapatkan kesepakatan yang dapat membatasi ekspansi Rusia tanpa terlalu banyak mengerahkan pasukan mereka sendiri. Perjanjian Paris ditandatangani pada tanggal 30 Maret 1856 dan secara resmi mengakhiri perang tersebut. Ketentuan-ketentuannya dirancang untuk mencegah terulangnya konflik tersebut dan ditetapkan sebagai berikut. Laut Hitam dinyatakan sebagai wilayah netral, tertutup bagi semua kapal perang dan benteng pesisir, sehingga Rusia kehilangan kemampuannya untuk menunjukkan kekuatan angkatan laut di wilayah tersebut. Kepangeranan Danube dikembalikan ke kekuasaan nominal Ottoman dengan jaminan otonomi di bawah perlindungan kolektif kekuatan-kekuatan Eropa. Dan Kekaisaran Ottoman secara resmi diterima dalam Konser Eropa, memberikannya tempat secara nominal dalam sistem diplomasi kekuatan besar. Meskipun dalam praktiknya, pengakuan ini lebih bersifat simbolis daripada membawa perubahan nyata. Di atas kertas, perjanjian itu tampak seperti kemenangan diplomatik bagi Inggris, Prancis, dan sekutu-sekutunya.
Rusia telah berhasil dibendung, keseimbangan kekuatan tetap terjaga, dan Ottoman tetap bertahan sebagai penyangga terhadap ekspansi Rusia. Namun kenyataannya tidak sedemikian menentukan. Perjanjian itu tidak menyelesaikan persaingan yang mendasarinya, melainkan hanya membekukannya. Dalam 2 dekade, Rusia akan kembali menunjukkan pengaruhnya di Balkan dan klausul Laut Hitam akan sepenuhnya dibatalkan. Bagi Rusia, akhir perang itu adalah sebuah penghinaan, tetapi juga titik balik. Alexander II memulai program reformasi, termasuk pembebasan para budak tani pada tahun 1861, sebagian sebagai respons terhadap pelajaran dari perang tersebut. Bagi Inggris, hasil dari perang itu bersifat ambigu. Inggris berhasil menahan Rusia, tetapi dengan konsekuensi mengungkapkan ketidakefisienan militernya sendiri. Prancis muncul dengan rasa prestis yang hanya bertahan sebentar, sementara Kesultanan Utsmania, meskipun terhindar dari kehancuran total, tetap bergantung pada sokongan Eropa. Perjanjian Paris lebih merupakan jeda daripada penyelesaian damai. Sebuah gencatan senjata yang penuh ketegangan dalam persaingan panjang antara kekaisaran. Meriam-meriam telah terdiam untuk saat ini, tetapi awan badai di atas Eropa belum benar-benar sirna. Setelah meriam-meriam terdiam pada tahun 1856, Perang Crimea tampak bagi banyak orang sebagai konflik yang terisolasi. Sebuah bentrokan tajam namun terbatas antara kekaisaran di sudut Eropa yang jauh. Namun kenyataannya, itu adalah perang yang membayangi selama dekade-dekade berikutnya. Pelajaran yang diberikannya dan dalam beberapa kasus, mitos yang ditumbuhkannya akan bergema hingga ke ladang pembantaian abad ke-20. Meskipun Perang Crimea memang mendorong reformasi, Angkatan Darat Inggris mulai merombak sistem logistik, layanan medis, dan pelatihan perwira mereka. Sementara Rusia melakukan perubahan besar-besaran di dalam negeri di bawah Alexander II. Pelajaran strategis yang lebih mendalam dari perang ini tentang besarnya biaya perang atrisi, bahaya komando yang tidak jelas, dan sia-sianya taktik usang melawan kekuatan senjata modern seringkali hanya dipahami sebagian jika tidak sama sekali. Secara militer, Perang Crimea merupakan penghubung antara satu kesalahan dan kesalahan berikutnya. Perang ini masih mempertahankan atribut romantis dari era Napoleon, seperti seragam yang mencolok, serangan kavaleri, dan para jenderal yang memimpin dari atas kuda. Namun, medan perang semakin dipengaruhi oleh realitas zaman industri. Senapan laras ulir memperluas jarak tembak mematikan dan membuat serangan frontal serta serangan bayonet tradisional menjadi jauh lebih mematikan, bahkan mungkin seperti tindakan bunuh diri. Artileri, yang dipasok melalui rel kereta api dan mampu melakukan pengeboman terus-menerus, telah mengubah pengepungan menjadi pembantaian yang berkepanjangan. Dan telegraf membawa perintah serta berita melintasi benua hanya dalam hitungan jam, bukan minggu, sehingga membuat dunia diplomasi dan komando terasa lebih kecil. Inovasi-inovasi ini akan disempurnakan dan diperbanyak dalam konflik-konflik berikutnya. Perang Gur yang terjadi di akhir abad itu membuat Inggris sekali lagi harus menghadapi posisi bertahan, tembakan senapan jarak jauh, dan tuntutan logistik dari kampanye militer modern. Pada saat pecahnya Perang Dunia Pertama tahun 1914, parit-parit perlindungan dan duel artileri di Sevastopol terasa sangat akrab. Hanya saja, kini diperbesar dalam skala industri modern. Perpaduan taktik usang dan kekuatan mematikan modern dalam Perang Crimea merupakan gambaran suram dari kebuntuan dan korban massal yang nantinya akan menjadi ciri khas Front Barat. Yang tak kalah penting, Perang Crimea juga memperkenalkan sesuatu yang baru, yaitu perang media modern. Untuk pertama kalinya, koresponden perang seperti William Howard Russell dari The Times membawa laporan yang gamblang dan seringkali menyoroti sisi buruk langsung kepada publik. Laporannya tentang buruknya pengelolaan logistik, penderitaan para tentara, dan kepahlawanan tokoh-tokoh seperti Florence Nightingale membangkitkan kemarahan dan mendorong reformasi di dalam negeri. Perang ini juga merupakan salah satu yang pertama kali didokumentasikan melalui fotografi, dengan gambar-gambar yang disusun dengan cermat oleh Roger Fenton memberi khalayak era Victoria gambaran yang telah dipilih dengan cermat namun tetap nyata tentang garis depan. Perpaduan antara peliputan dan gambar ini menciptakan pola tentang bagaimana konflik akan dikonsumsi dan terkadang dimitoskan oleh masyarakat. Hanya sedikit peristiwa yang lebih menggambarkan penciptaan mitos tersebut selain serangan Brigade Tringan. Meskipun hasilnya sangat buruk, aksi tersebut langsung diabadikan dalam lukisan dan prosa. Syair Alfred Lord Tennyson mengubah kesalahan fatal menjadi legenda keberanian, menggambarkan para prajurit kavaleri yang malang itu sebagai martir demi tugas.
Penggambaran romantis seperti itu menjadi bagian dari identitas militer Inggris, membentuk persepsi publik tentang perang untuk generasi-generasi berikutnya. Hal ini pada gilirannya memiliki konsekuensinya sendiri. Pada saat Perang Dunia Pertama tiba, banyak pemuda masih membawa pandangan tentang perang sebagai petualangan yang terhormat. Sebuah pandangan yang sebagian diwarisi dari ingatan selektif era Victoria tentang konflik seperti Crimea. Poster dan pidato membangkitkan semangat kesatria dan pengorbanan yang sama seperti dalam Charge of the Light Brigade. Namun, alih-alih sebuah petualangan yang dipenuhi dengan tindakan heroik yang diromantisasi dan serangan kavaleri, mereka yang dikirim ke garis depan pada tahun 1914 justru dihadapkan pada parit-parit berlumpur, tembakan artileri yang terus-menerus, dan peperangan yang sudah termekanisasi. Hal itulah yang kemudian menjadi ciri khas pembantaian dalam Perang Dunia Pertama. Pada akhirnya, Perang Crimea menjadi peringatan sekaligus cetak biru. Perang ini menunjukkan apa yang terjadi ketika kemajuan industri bertabrakan dengan peperangan tradisional, dan juga memperlihatkan bagaimana opini publik yang didorong oleh komunikasi yang cepat dapat membentuk jalannya dan warisan sebuah konflik. Meskipun sering terbayangi dalam sejarah populer oleh bencana-bencana besar yang menyusul pada abad ke-20, di Crimea lah era modern peperangan dengan teknologi, birokrasi, dan propagandanya benar-benar mulai terbentuk. Dan menunjukkan bagaimana taktik, strategi, dan romantisme era peperangan yang telah lalu mulai berakhir.